Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada sore hari yang berbahagia ini kita masih bertemu kembali di segmen Mutiara Hikmah. Seperti yang kita ketahui, rekan dakta sekalian, dalam hadis dikatakan bahwa hari Jumat itu memiliki banyak sekali keutamaan. Nah, di antara keutamaannya adalah terkabulnya doa. Kapan waktunya? Yaitu di waktu-waktu sore seperti ini. Sore hari, ba'da asar sampai menjelang maghrib. Oleh karenanya, mari kita sama-sama banyak berdoa kepada Allah untuk segala urusan kita, untuk meminta segala hajat kita. Semoga segalanya dipermudah sama Allah, semoga dikabulkan semua keinginannya, diberikan solusi atas segala masalahnya, dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa juga, sebagai muslim, sebagai hamba Allah, selain kita meminta kepada Allah terkait apa yang kita butuhkan, kita juga harus meminta untuk diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang lebih penting itu adalah kita terus meminta ampun sama Allah atas segala dosa yang telah kita perbuat, baik itu yang kita sadari maupun tidak gitu. Oke, pada kesempatan yang berbahagia ini, rekan dakta sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, saya akan membawakan tema yang salah satunya penting di dalam kehidupan kita, yakni tentang keutamaan meredam amarah. Nah, tema kali ini saya angkat dari hadis, yaitu hadis Arba'in. Hadis Arba'in itu hadis-hadis yang merupakan jawami'ul kalim. Nah, yang di dalamnya memuat lafadz yang singkat, tapi maknanya begitu dalam. Hadis ini dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang berjumlah 42 hadis. Nah, ilmu tentang agama itu berputar di sekitar hadis-hadis ini. Bahkan para ulama itu mengatakan, barang siapa yang menguasai 42 hadis ini dan memahami maknanya dengan baik, maka secara global dia sudah memahami agama Islam dengan baik juga. Jadi memang di dalam hadis Arba'in ini semua hadisnya memiliki makna yang begitu dalam, mencakup seluruh aspek tentang agama Islam ya, berupa syariat, fikih, hikmah dan lain-lain. Itu dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi dalam hadis Arba'in gitu, yang berjumlah 42. Nah, di antara yang penting dari hadis Arba'in itu ada satu hadis, yaitu hadis ke-16 yang mengangkat tema tentang marah. Oleh karenanya saya menyimpulkan bahwa persoalan tentang marah itu sangat penting juga di dalam agama kita, agama Islam. Baik, selanjutnya saya bacakan hadisnya yang berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ausini katanya. Ausini, ya Rasulullah, berilah aku wasiat. Kemudian Rasulullah menjawab, qala la taghdab. Apa kata Rasulullah? Jangan marah, katanya. Faradada miraran. Kemudian laki-laki itu mengulang-ulang kembali pertanyaannya, ungkapannya kepada Rasulullah, ausini ya Rasulullah, ausini.
berilah aku wasiat. Dan Rasulullah tetap menjawab, qala la taghdab, jangan marah gitu. Dari hadis ini saja bisa kita simpulkan bahwa perkara marah ini benar-benar sangat penting gitu. Jadi makanya kenapa ia masuk ke dalam hadis arba'in. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari ya. Nomor 6116 gitu. Nah, di dalam hadis ini itu menjelaskan akhlak yang sangat mulia. Karena hadis ini tuh hadis yang agung. Hadis yang menjelaskan tentang akhlak mulia dan menjadi sebab yang bisa menjadi sebab kita masuk surga, yaitu meredam amarah. Jadi meredam amarah itu bisa membuat kita masuk surga, sahabat Takta. Kita sering berpikir bahwa masuk surga itu hanya bisa dicapai dengan ibadah-ibadah yang terlihat jelas, seperti baca Quran atau beribadah haji, umroh gitu ya, atau yang lebih sering kita lakukan sholat, misalnya sholat sunnah lah, sholat wajib gitu, puasa dan lain-lain. Tapi kita kadang lalai atau lupa bahwa akhlak mulia juga merupakan pintu masuk surga, salah satu pintu masuk surga. Bahkan Nabi pernah bilang, tidak ada yang lebih berat timbangannya di hari kiamat bagi seorang mukmin selain akhlak yang mulia. Nah, di antara akhlak mulia itu ada yang bikin orang lebih mudah masuk surga, yaitu apa? Meredam amarah. Gitu. Jadi, persoalan tentang meredam amarah itu sangat penting. Kalau orang tahu bahwa meredam amarah itu juga ibadah, pasti mereka bakal berusaha untuk melakukannya. Seperti halnya kita berusaha untuk baca Quran di bulan Ramadan misalnya ya, dengan ngantuk di malam hari, dari bangun tidur sampai tidur lagi kita berusaha untuk membaca Quran sebanyak-banyaknya sampai khatam berkali-kali. Tetap kita berusaha supaya apa? Supaya kita dapat ibadah, supaya kita dapat pahala ibadah yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya kita bersemangat ke masjid karena kita tahu kalau sholat berjamaah di masjid itu pahalanya lebih banyak gitu. Nah, kenapa kita mau melakukan itu semua? Karena kita tahu bahwa itu ibadah gitu. Tapi kenapa kalau kita disuruh meredam amarah itu rasanya berat banget, susah banget melakukannya gitu ya. Kenapa? Ya karena kita gak tahu, karena kita kurang menghadirkan kesadaran dalam diri bahwa meredam amarah itu ibadah gitu. Sehingga akhirnya kita melampiaskan amarah itu biasa-biasa saja, gak merasa berat, gak berasa gimana-gimana. Meskipun melampiaskan amarah itu juga kalau tidak ada yang membahas kalau itu tuh masuk dosa. Meskipun ya kalau akibat dari marahnya itu menimbulkan apa ya, kayak kemadharatan yang lebih gitu. Nanti kita bahas selanjutnya. Jadi kalau kita menghadirkan dalam diri kita bahwa meredam amarah itu ibadah, sebagaimana membaca Quran, sholat, puasa, maka kita akan merasa lebih mudah untuk meredam amarah gitu. Nah, terutama meredam amarah dari orang-orang terdekat kita. Misalnya ke orang tua, saudara gitu, atau ke suami, ke istri gitu ya. Itu akan lebih mudah kita menahan amarahnya kalau kita menyadari bahwa meredam amarah itu juga salah satu ibadah kepada Allah gitu. Apalagi yang sering terjadi dan yang sangat dibenci itu seorang istri yang melampiaskan amarah kepada suaminya. Padahal itu sangat-sangat dibenci oleh Allah gitu. Makanya ketika kita tahu bahwa meredam amarah itu ibadah yang bisa bikin kita masuk surga, pasti kita akan lebih mudah untuk mengendalikan emosinya. Nah, jadi hal ini ngajarin kita salah satu akhlak yang mulia. Akhlak yang gak suka marah-marah, yang gak temperamental gitu ya, yang gak bahasa ininya mah sumbu pendek gitu, yang mudah tersulut emosinya.
Tugasnya apa kita? Berarti harus berusaha melatih diri supaya punya akhlak yang baik dan gak suka marah-marah. Nah, kita bakal bahas di sini tentang hadisnya la taghdab. La taghdab tadi artinya jangan marah. Nah, atau keutamaan meredam amarah. Apa sih keutamaan meredam amarah itu? Atau apa aja keutamaannya kita kalau kita nggak marah-marah tuh kita dapat keutamaan apa aja? Landasannya ada di dalam Al-Quran dan juga hadis. Kandakta. Dalam ayat Al-Quran itu disebutkan sifat-sifat orang beriman. Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Di antara ciri-ciri orang beriman itu jika mereka marah mereka memaafkan, hum yaghfirun. Itu kalau kita menahan amarah, memaafkan orang lain yang marah kepada kita atau menzalimi kita dengan marah-marah seperti itu kita termasuk orang-orang yang beriman. Berarti kita sudah memiliki sifat-sifat orang beriman. Yang kedua ada lagi di dalam surat Ali Imran ayat 133 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Nah, di ayat ini artinya Allah menyuruh kita untuk bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Tanya u'iddat lil muttaqin. Jadi surga yang sangat luas itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, sebutkan di sini ciri-ciri orang yang bertakwa itu yang mana aja. Di ayat berikutnya, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, siapa orang-orang yang bertakwa itu? Ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya yang pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Mereka yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Nah, ini nih yang kita bahas. Mereka yang menahan amarahnya. Menahan amarah. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas. Dan mereka yang memaafkan orang lain. Meskipun dia dizolimi, ia memaafkan gitu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ketika Allah bilang wallahu yuhibbul muhsinin, muhsin itu adalah derajat keimanan yang khusus, teman-teman. Nah, kita tahu yang namanya muhsin itu artinya orang-orang yang berbuat baik ya. Terus selain muhsin juga ada yang namanya mukmin. Kemudian ada juga yang namanya muslim. Nah, rekan dakta sekalian, kita harus bisa membedakan ketiga kata ini. Muhsin, mukmin, dan mukmin. Ini ketiganya ada perbedaan. Perbedaan makna ya. Jadi, kalau misalnya kita simpulkan secara ringkasnya, setiap muslim itu belum tentu mukmin. Setiap mukmin belum tentu muhsin. Akan tetapi setiap muhsin itu udah pasti mukmin dan muslim. Gitu. Jadi muhsin itu derajat keimanan yang paling tinggi. Makanya kita nggak bisa menyamaratakan semua orang muslim itu bisa berbuat baik. Kita nggak bisa menyamaratakan semua umat muslim itu melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangannya gitu ya, karena derajat keimanan itu yang paling tinggi adalah muhsin. Nah, orang-orang yang bisa meredam amarah ini masuk ke golongan muhsin yang derajat keimanan itu udah paling tinggi gitu. Nah, jadi muhsin itu derajat yang tinggi. Kayak ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, dia bilang, "Wahai Muhammad, beritahukan aku tentang ihsan." Nah, maka Nabi menjelaskan, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah Allah melihatmu. Dan jika engkau tidak melihatnya, dia pasti melihatmu.
Makanya kita harus yakin bahwa Allah itu selalu melihat kita, apapun yang kita lakukan dalam keadaan sendiri misalnya, ataupun gak dilihat siapa-siapa gitu. Kalau kita mau masuk ke derajat muhsin atau menjadi orang yang ihsan, mau disebut orang ihsan, kita harus selalu yakin, selalu percaya bahwa dalam keadaan apapun Allah itu sedang melihat kita. Harus yakin Allah itu sedang melihat kita. Nah, seolah-olah kita itu sedang melihat Allah. Kalau kita nggak mampu seakan-akan melihat Allah gitu, yakin aja kalau Allah itu lagi melihat kita. Jadi ihsan itu adalah menghadirkan kesadaran bahwa Allah selalu melihat kita saat kita beribadah. Kenapa? Karena ini adalah ciri-ciri penghuni surga. Semua ini berkaitan dengan akhlak gitu ya, di luar konteks ibadah. Nah, perlu diingatkan bahwa Allah tidak sedang berbicara tentang konteks ayat ini. Tidak lagi ngomongin sholat, sedekah, puasa, atau baca Quran. Ini tentang sifat khusus yang dimiliki penghuni surga yang berakhlak mulia. Yang pertama, yaitu mereka selalu berinfak, baik dalam keadaan lapang dan sempit. Yang kedua, itu menahan amarah. Yang tadi pertama itu memberikan infak ya, atau bersedekah baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Kalau berinfak saat lapang, kita yakin bahwa semua orang itu bisa mampu melakukannya. Kecuali orang-orang yang benar-benar pelit gitu, udah punya banyak harta tapi dia nggak mau berinfak meskipun hanya sedikit. Nah, tapi nggak semua orang bisa berinfak ketika dalam keadaan sempit. Nah, disinilah ujiannya. Kalau kita bisa berinfak dalam keadaan sempit, berarti kita masuk derajatnya muhsin. Gitu. Dan kenapa bisa disebut seperti itu? Karena dia bisa mengerjakan sesuatu dan merasa bahwa Allah itu melihat apa yang dia kerjakan. Oke, baik. Kembali lagi kita kepada ayat akhir penutup ayat ini yang tadi, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, berbuat baik itu sifat yang cuma bisa dilakukan oleh orang yang baik kan. Kalau kita bahas di sini tentang cara meredam amarah, misalnya suami baru pulang kerja capek-capek seharian gitu, inginnya di rumah itu istirahat gitu, akan tetapi tiba-tiba istrinya marah-marah gitu. Apa yang terjadi? Apakah suaminya langsung marah-marah juga? Nah, kalau dia muhsin, kalau dia bisa sabar, dia pasti bisa menahan amarahnya. Dia tetap mendengarkan marahnya istrinya, tapi tidak membalas dengan kemarahan mereka. Itulah ciri-ciri orang muhsin itu. Ia menahan emosinya meskipun rasanya tuh udah ada di ubun-ubun gitu ya, tinggal dilepas aja, tapi ia bisa tahan. Itu orang-orang muhsin yang bisa mengerjakan seperti itu. Dia ingat sama Allah, dia ingat bahwa ketika sedang menahan amarah itu pahalanya sedang mengalir deras buat dia. Nah, dia sadar kalau ini itu ibadah, makanya dia bisa menahan. Nah, suami yang seperti itulah suami yang baik, karena memiliki keimanan yang tinggi gitu ya, muhsin. Kalau rekan-rekan dakta misalnya punya suami atau saudara atau orang tua yang bisa menahan amarahnya, atau keluarganya yang bisa menahan amarahnya, dia sadar bahwa itu memberikan pahala yang mengalir pada dia, berarti dia sudah mendapat derajat muhsin. Oke, baik. Dari hadis juga banyak dalil-dalil tentang keutamaan meredam amarah. Tadi kan kita bahas tentang dalil Al-Quran ya, tentang marah. Sekarang kita bahas tentang hadis-hadisnya. Yang pertama, hadis yang lagi kita bahas nih, dalam hadis Arba'in ini yang tadi berisi wasiatnya Rasulullah kepada seorang laki-laki yang meminta nasihat, yang meminta wasiat
Dan Rasulullah memberikan wasiat apa? La taghdab, jangan marah katanya. Jangan marah sampai berulang-ulang kali. Nah, kemudian kita bahas hadisnya. Laki-laki itu merenung, kenapa ya Rasulullah mengulang-ulang kalimat jangan marah gitu, mengulang-ulang kalimat la taghdab? Karena marah itu adalah sumber segala keburukan. Banyak banget masalah yang muncul karena marah. Misalnya kita sering lihat ya, contohnya pertengkaran suami istri, orang tua dan anak, antar tetangga misalnya, atau bahkan antar negara, konflik antar negara, itu semua bermula dari marah. Nah, cerai misalnya. Kalau misalnya di antara suami istri, salah satunya sedang marah, dan yang satunya lagi itu menimpali kemarahan, bisa jadi konflik yang semakin membesar dan akan menimbulkan penyesalan gitu. Makanya kenapa Rasulullah mengulang-ulang nasihat ini, jangan marah. Kalau ada orang yang marah sama kita, lebih baik kita menahan diri, diam gitu. Jangan ikut membalas amarahnya. Kalau api dipercikan api lagi, ia akan semakin membesar apinya. Makanya persoalan marah ini sangat-sangat penting di dalam agama Islam gitu. Nah, jadi perhatikan baik-baik kenapa Rasulullah mengulang-ulang nasihat jangan marah. Ya karena marah itu sumber segala keburukan gitu. Nah, mafhum mukhalafahnya apa? Atau kebalikan dari marah itu apa ya? Ya tidak marah gitu. Jadi sumber dari segala kebaikan itu enggak marah, sabar. Sabar, tenang gitu. Itu menjadi sumber kebaikan. Tapi kalau kita suka marah-marah atau membalas orang yang marah dengan kita dengan kemarahan balik, itu menjadi sumber malapetaka, sumber keburukan. Itu ya. Ibnul Barok pernah ditanya, ijma' lana husnul khuluq fil kalimatnya. Seseorang ada yang bertanya pada beliau, ada yang bertanya kepada Ibnul Barok, ya Ibnul Barok, nasihatilah satu kata saja kepada kami. Apa itu? Akhlak mulia. Nah, beliau jawab apa? La taghdab. Jadi para ulama juga banyak sekali meriwayatkan atau menuliskan di dalam kitab-kitabnya itu perkara tentang jangan marah gitu. Nah, apa sih akhlak mulia itu? Jangan marah. Itu termasuk akhlak yang baik. Kalau marah itu sumber segala keburukan, sebaliknya kalau kita bisa tetap tenang, itu sumber segala kebaikan. Nah, sifat tidak marah itu luar biasa. Sabar gitu. Tapi siapa sih di antara kita yang bisa menahan diri itu dari amarah atau yang bisa sabar? Kan sebagai manusia kadang kita cepat emosian gitu ya. Apalagi kalau sudah merasa kita ada di atas, punya wewenang, punya jabatan, punya status gitu. Jadi akan sangat mudah tersulut emosinya, gampang banget bisa marah, bisa meluapkan amarah kepada orang, apalagi kepada orang yang derajatnya di bawahnya gitu. Ya. Nah, itu sifatnya manusia. Memang Allah itu kalau di dalam usul fiqh memang dikatakan kalau marah itu memang dari udah bawaan, udah fitrahnya manusia. Nah, yang kita bahas itu dari tadi adalah tentang pengendaliannya. Nanti kita akan bahas apa saja kiat-kiatnya supaya kita bisa mengendalikan amarah ya. Yang hadis berikutnya yang membahas tentang amarah itu juga ada hadis yang berkata, ada seseorang yang nanya, ya Rasulullah, tunjukkan aku amalan yang ringan gitu. Ada seseorang lagi laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkan aku amalan yang ringan, yang gak banyak ribet, yang mudah gitu, supaya aku bisa masuk surga. Nah, Nabi SAW menjawab apa? Nabi menjawab, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, karena marah itu malapetaka. Kalau kita gak marah, walakal jannah, bagimu surga gitu. Jadi kita jangan meremehkan tentang meredam amarah, karena pahalanya gak main-main gitu. Kemudian hadis berikutnya ada lagi,
ada yang bertanya juga kepada Nabi. Kata orang yang bertanya itu, apa yang menjauhkan aku dari kemurkaan Allah? Nah, Nabi bersabda, la taghdab, jangan marah. Jadi di antara hadis-hadis Nabi ini, marah itu juga salah satu sebab kita jauh dari neraka. Kalau kita nggak mau dekat-dekat sama neraka, nih rekan dakta, maka kita jangan suka marah-marah. Akhir hadis tambahannya, itu juga Rasulullah bersabda yang artinya siapa yang bisa menahan amarah, padahal dia mampu melampiaskannya gitu ya, Allah akan memanggilnya di hari kiamat di hadapan banyak orang dan disuruh memilih bidadari yang paling dia suka. Gitu. Masya Allah, luar biasa sekali ya, pahala orang yang bisa menahan amarah ini. Makanya banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Jadi kalau kita bisa meredam amarah itu sangat dihargai sama Allah. Kata Allah apa tadi? Melalui lisannya Rasulullah, Allah bilang kalau kita mampu meredam amarah, Allah akan panggil kita di hadapan banyak orang nanti di hari kiamat dan disuruh milih lagi. Mau milih bidadari yang mana yang kamu suka, katanya kayak gitu. Jadi misalnya lagi bertengkar nih sama istri atau lagi dimarahin sama istrinya, sabar aja karena jawab aja dengan hadis ini. Tapi biasanya istrinya makin marah ya kalau dijawab dengan hadis ini. Bilang aja sama istrinya nih, buat para suami yang biasanya mungkin dimarahin istrinya, apa kalau dimarahin istrinya sabar, senyum. Nah, karena Rasulullah bilang, katanya dalam hadisnya itu, kalau kita menahan amarah, tidak marah balik kepada istrinya, tidak tidak kembali marah kayak gitu, nanti Allah akan panggil dan suruh milih bidadari mana di surga nanti gitu. Masya Allah ya. Sebenarnya masih banyak orang yang gak sadar tentang bahwa meredam amarah itu ibadah yang paling mulia. Banyak orang yang gak paham gitu, tapi ini penting banget gitu. Karena mungkin kita selalu merasa sulit gitu, atau kadang mungkin kita selalu sulit untuk melakukan ibadah-ibadah yang terlihat, ibadah-ibadah yang menurut kita berat gitu, seperti sholat tahajud misalnya, atau puasa, bahkan puasa Daud misalnya. Jangankan puasa Daud, puasa Senin Kamis aja gitu misalnya, itu mungkin masih terasa berat untuk dikerjakan. Nah, kita bisa cari alternatif ibadah lain, diantaranya dengan meredam amarah itu. Nah, ada juga perkataan salaf yang indah nih tentang marah. Al-ghadabu awaluhu junud wa akhiruhu nadam. Marah itu awalnya kegilaan, tapi akhirnya penyesalan. Nah, banyak sekali orang yang memutuskan suatu perkara ketika sedang marah itu berakhir dengan penyesalan. Misalnya tentang bercerai ya, orang suami istri itu berantem, marah-marah keduanya, terus akhirnya suaminya menjatuhkan talak. Setelah talak dia menyesal. Gak pernah ada ya sejauh ini orang yang telah mentalak istrinya dalam keadaan marah itu merasa senang di dalam hatinya, atau bilang ya Ustadz atau ya Ustazah, alhamdulillah saya sudah mentalak istri saya, kayak gitu. Nggak ada. Kalau itu diputuskan dalam keadaan marah, pasti mereka selalu menyesal. Atau jangankan perkara perceraian ya, baik dalam perkara apapun, kalau kita sedang emosi misalnya, sedang tersulut amarahnya terkait perkara diadu domba lah atau salah paham, itu kan suka marah ya jadinya ya perasaannya. Nah, terus kemudian kita langsung memutuskan perkara pada saat itu juga, pasti pada akhirnya kita akan merasakan dampaknya, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Dampak dari keputusan yang diputuskan dalam keadaan marah itu pasti akan terasa, akan ada pasti gitu. Jadi sangat hati-hati sekali ketika marah. Saya harus berusaha terus meredamnya. Kan ada ya, bahkan dibawa dalam persoalan fikih gitu,
di dalam perceraian antara suami istri, kalau misalnya sedang marah suami istri, jangan langsung mengucap, jangan bermudah-mudahan mengucapkan talak, diam dulu, biarkan, atau langsung keluar gitu. Ketika suaminya marah, keluar, tinggalkan dulu istrinya beberapa hari, bahkan sampai dibawa ke ranah fikih gitu, persoalan marah. Jangan memutuskan perkara ketika sedang marah gitu. Nah, kemudian kita lanjut solusi Islam nih terhadap marah. Tahu ilajul ghadab. Nah, Islam itu kan sebagai agama yang sesuai dengan fitrahnya tidak pernah luput dalam memberikan jalan keluar bagi permasalahan manusia ya, walaupun itu sederhana. Sederhana marah gitu, persoalan marah. Masuk ketika ya mengendalikan diri ketika marah. Nah, di antara solusinya ini juga banyak disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kalau kita sedang marah, itu ini diajarkan oleh Syekh Atiyah Salim, menyebut solusi ini tuh bersifat tadarruj ya, atau bertahap gitu. Yang pertama itu zikir. Kalau kita sedang marah, kita berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika emosi kita sedang meluap-luap nih, bahkan agak sulit ya untuk berzikir karena kita kan nggak sadar gitu kalau misalnya sedang marah. Orang yang suka emosian kayak gitu seringkali mereka nggak sadar kalau misalnya dia sedang marah-marah kayak gitu. Nah, untuk berzikir juga sulit. Tapi karena itulah harus dipaksakan dan bermujahadah gitu untuk melakukannya. Benar-benar harus diusahakan. Sebab ini cara awal yang mujarab gitu ya, untuk mengembalikan kondisi hati supaya normal lagi. Mengondisikan hatinya orang berilmu itu dengan mengucapkan itu, zikir aja dengan astagfirullah misalnya, Allahu Akbar, atau yang lainnya gitu boleh. Tapi kebanyakan kalau misalnya kita sedang marah, perbanyak istighfar, zikir, astagfirullahaladzim itu ya. Kan Allah juga berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka itu menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah itu hati menjadi tentram. Karena marah itu kan sumbernya juga yang menjadikan hati keras. Ketika hati keras itu pasti setan itu udah mulai bercampur tuh, udah mulai ikut campur ke hati kita. Untuk meredamkan kembali api marah yang sedang berkobar itu dengan berzikir. Berzikir, ingat Allah, astagfirullahaladzim gitu ya. Nah, zikir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan ketika kita sedang marah itu membaca isti'adzah atau zikir pelindungan. Isti'adzah itu tahu ya isti'adzah itu seperti apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Karena marah itu kan merupakan godaan setan pada manusia. Dan jadi kita berlindung lagi kepada Allah dari godaan setan. Kemudian yang kedua, dengan cara apa solusinya ketika kita sedang marah? Berwudu. Nah, ini itu merupakan tahapan selanjutnya. Misalnya kita udah berzikir, mengingat Allah, terus udah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu ya, aku berlindung sama Allah, ya Allah, tenangkan hatiku. Tapi masih belum juga tenang, rasanya tuh emosinya tuh masih tinggi banget, masih pengen marah-marah banget. Nah, solusi selanjutnya setelah zikir, setelah ingat Allah, kita bergegas untuk berwudu. Ini berdasarkan hadis Nabi, innal ghadaba minasyaiton wa inna syaitana khuliqa minan nar wal ma'u yutfi'u
yutfi'un nar fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Sesungguhnya marah itu kan dari setan, dan setan itu tercipta dari api. Wal ma'u yutfi'un nar, dan air mampu memadamkan api. Maka jika salah seorang dari kalian marah, hendaknya dia berwudu. Nah, namun rekan dakta sekalian, para ulama itu mendoifkan hadis ini. Seperti Syekh Su'ab al-Arnaud misalnya gitu ya. Syekh al-Albani juga itu mereka bilang kalau hadis ini tuh doif. Akan tetapi walaupun hadis ini doif, tidaklah menganulir bahwa marah itu memang berasal dari setan. Kalau memang benar marah itu dari setan. Nah, nanti kita bisa teliti lebih jauh ya kenapa sebab doifnya itu gitu. Tapi secara makna hadis ini tuh diterima. Gitu. Nah, karena dikuatkan juga dengan hadis yang pertama tadi ya, bahwa Rasulullah itu mengajarkan untuk membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi menurut Syekh Abdul Muhsin itu hadis ini bisa dipakai gitu ya. Di dalam Sunan Abu Daud itu hadis ini bisa dipakai. Jadi ketika masih marah, ketika berzikir nggak mempan gitu ya, jadi masih bisa untuk berwudu. Hikmahnya apa? Hikmahnya ketika seorang berwudu itu akan mencegah kemarahan yang ada pada anggota badannya. Maksudnya tuh hatinya itu akan meredam gitu, karena gak ada jalan untuk marah, lalu dia menjadi reda. Nah, makanya ada juga di syarah hadis Arba'in Syekh Athayyah Salim itu mengatakan kalau misalnya marah dengan wudu itu juga belum bisa meredam amarah, hendaknya dia mandi, karena mandi itu kan bisa lebih banyak mengguyurkan air ke dalam tubuh ya, jadi sehingga bisa lebih meredam emosi kita. Itu fungsi air kan mematikan api ya, kalau secara fisiologisnya fungsi air kan mematikan api, dan marah itu kan api yang sedang berkobar-kobar yang disulut oleh setan. Nah, mandi itu kata para ulama juga bisa meredakan amarah gitu. Karena mandi itu kan lebih banyak menggunakan air dibandingkan wudu. Jadi kalau udah zikir, udah wudu nggak bisa juga meredam amarahnya, coba mandi gitu. Biar kobaran api yang besarnya itu tuh mulai mereda gitu. Kemudian yang ketiga nih. Nah, kalau marahnya itu dalam keadaan berdiri, duduk. Kata Rasulullah gitu. Kalau masih marah juga ketika duduk, berbaring. Kita udah zikir, udah wudu, udah mandi juga bahkan ya. Tapi kita masih berdiri nih. Dan masih marah aja gitu. Masih perasaannya tuh belum lega, belum tenang juga, belum padam kobaran api marahnya itu. Nah, kita bisa duduk sambil terus beristighfar sama Allah, terus berzikir sama Allah. Kalau duduk juga masih belum bisa, berbaring. Nah, ini tahapan-tahapan atau cara lain untuk meredam amarah. Nah, ini tuh diajarkan langsung sama Rasulullah, rekan dakta. Nah, dari hadisnya itu dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, katanya qala lana idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis fa in dhahaba anhu al-ghadabu wa illa falyattaji'. Rasulullah berkata kepada kami, jika salah seorang kalian marah dan dia sedang berdiri, maka duduklah, dan jika itu tidak mampu menghilangkan amarahnya juga, maka hendaknya ia berbaring. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, oleh karenanya ini merupakan solusi yang sudah disebutkan tadi, itu solusi-solusi yang mengagumkan langsung dari Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang sudah disampaikan tadi. Nah, kita lihat bahwa betapa tidak lazimnya manusia marah-marah
sambil posisi duduk atau berbaring. Kalau orang marah itu kan kebanyakan biasanya berdiri ya, sambil berdiri. Terus dia ambil ini, ambil itu, banting ini, banting itu, ya lempar-lempar ke sana kemari. Sampai akhirnya enggak karuan gitu. Seringkali kita mendengar berita akhir-akhir ini banyak sekali sampai karena marah, karena tersulut emosinya bisa sampai bahkan membunuh orang. Kasus-kasus yang terjadi akhir-akhir ini itu kadang memberi kita peringatan bahwa memang perkara marah itu sangat penting. Dimana kita sering mendapati ya di akhir zaman seperti ini, karena kesalahpahaman mungkin, karena bahkan atau kekesalan di dalam diri sendiri, kalau bahasa anak zaman mah kayak lagi bad mood gitu, seperti itu. Terus tiba-tiba ada yang ganggu, terus dia tersulut emosinya sampai melakukan hal-hal yang keji, hal-hal yang dibenci sama Allah, seperti pembunuhan, penganiayaan. Itu semua bermula dari marah gitu ya. Memukul, menghajar orang, membunuh, itu semua bermula dari marah. Oleh karena itu, posisi yang memungkinkan untuk meredam amarah, posisi tubuh ketika sedang meredam amarah itu bisa duduk atau berbaring, menjauhlah dari perkara-perkara yang membuat kita marah. Bahkan ada juga di syarah Syekh Muhammad Al-Utsaimin itu, syarah hadis Arba'in, juga dikatakan kalau kita ingin menghindari marah atau ingin meredam amarah, itu juga kita bisa meninggalkan tempat-tempat yang memicu amarah kita itu muncul. Misalnya dalam suatu tempat gitu ya, kita bertemu dengan orang, berkumpul dengan orang yang suka marah-marah, dan kemarahan dia itu memicu amarah kita untuk tumbuh juga. Nah, itu lebih baik kita menghindari tempat-tempat yang seperti itu, rekan dakta gitu ya. Jadi banyak sekali keutamaan untuk meredam amarah. Kita jangan sampai menyepelekan hal ini, karena ini bagian dari agama kita. Kalau kita ingin masuk surga melalui jalur ini, tentu sangat terbuka lebar sekali gitu. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah di penghujung waktu. Tidak terasa kita sudah 1 jam bersama membahas persoalan tentang meredam amarah. Semoga kita semua diberkahi Allah, dimudahkan oleh Allah untuk mengendalikan amarah kita, melembutkan hati kita, memberikan kesabaran pada diri kita untuk menghadapi orang-orang yang zolim terhadap kita sehingga menyulut emosi kita, misalnya sampai kita harus marah-marah gitu. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang sabar dari orang-orang seperti itu gitu. Oke, saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.